Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait siklus sebuah produk ya. Langsung saja ke slide yang pertama terkait dengan produk life cycle ya. Jadi sebuah produk baik itu barang ataupun jasa, ini lebih ke barang sebenarnya, itu pasti ada tingkatannya, mulai dari pengenalan atau introduction, terus ada pertumbuhan terkait dengan penjualannya, terus ada kematangan, di sini ada maturity. Nah, pada suatu waktu ketika tidak bisa mempertahankan kematangan, tidak bisa mempertahankan kualitas produknya, mungkin ya pasti akan mengalami yang namanya penurunan atau decline. Marketing mix berdasar produk life cycle itu ada beberapa tahap ya. Jadi ketika garis atau diagram ini ditujukan kepada sebuah tabel ya, ini ada hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Mulai dari tujuannya bagaimana ya, strategi produknya ngapain, promosinya bagaimana ya, jaringan distribusinya bagaimana, penentuan harganya juga bagaimana. Nih, ketika introduction, ini yang dilakukan. Ketika ada pertumbuhan, ini yang dilakukan. Ketika ada kematangan, biar tetap pada puncak terus ya, ini yang dilakukan. Ketika suatu saat misal terjadi sebuah penurunan ya, ini yang dilakukan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama terkait dengan introduction atau pengenalan. Perkenalan produk ini meliputi ada beberapa prosedur ya. Yang pertama pengembangan gagasan, idenya. Ketika sudah dikembangkan terus dipilih ya, agar gagasannya ini menjadi konsisten. Lalu konsepnya dipilih juga ya, pengembangan dari gagasan barang ini oleh perusahaan sesuai dengan pemandangan kebutuhan konsumen. Konsepnya ini disesuaikan. Lalu pengujian pasar ya, setelah selesai ya terkait dengan barangnya, adalah persiapan terkait dengan nama, merek, bungkus maupun program awal dari pemasaran yang diujikan. Ini namanya pengujian pasar. Lalu ada komersialisasi ya, ini penyediaan dealer untuk istilahnya cabang ataupun promosinya, bagaimana membujuk konsumen untuk membeli untuk pertama kalinya ya. Beberapa faktor yang penting diperhatikan adalah timing, sasaran, strategi perkenalan, dan koordinasi barang. Lalu ada proses penerimaan konsumen. Ini ada beberapa empat proses penerimaan konsumen terhadap barang yang kita tawarkan. Secara sadar ya, ketertarikan karena penilaian, bisa jadi penilaian orang lain atau saudara, teman, kerabat. Lalu ada percobaan. Wah, itu kok ada merek yang bagus ya, ada produk yang bagus, unik, saya coba itu namanya percobaan. Lalu tahap penerimaan. Nah, kemudian ada strategi pengenalan barang. Ketika tahap introduction atau perkenalan barang ya, ini kan produknya memasuki pasar tuh. Nah, ada secara umum 3 pedoman untuk memasuki pasar. Yang pertama, memasuk secara keseluruhan atau total entry. Ini enggak mempertimbangkan segmentasi, zona, atau wilayah, langsung masuk aja ya. Lalu yang kedua, memasuki wilayah pasar atau zone entry. Ini berada pilihan wilayah tertentu ya, kemudian atas keberhasilan suatu wilayah tertentu itu kemudian mengarah ke wilayah lain. Nah, yang terakhir adalah memasuki segmentasi pasar ya, jadi hanya satu segmentasi pasar saja. Kemarin kan sudah belajar tentang segmentasi pasar ya. Ketika segmentasi pasarnya ini misal dipilih
mahasiswa atau remaja itu ya, ya udah remaja saja pasarnya. Jualnya berarti di lingkungan kampus, lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Ini. Lalu nah, di dalam perkenalan atau introduction itu ada program 4P ya. Di semuanya ada ya. Kalau program 4P-nya di introduction itu terkait dengan produk yang pertama ya, rancangan barang, mempunyai barang yang standar dan sederhana ya. Karena ketika kita membuat sebuah barang, awal mula ketika membuat sebuah produk pasti ya rancangannya sederhana, terus terbatas karena belum ada referensi seperti itu. Promosinya juga ini lebih ke promosi penjualan ya. Promosinya pun ada dua, ada promosi gencar ya. Ini karena ada pesaing-pesaing yang lain, ada peniru-peniru ataupun pesaing yang lain yang hampir mirip produknya, kita harus melakukan promosi gencar. Kalau promosi lambat ya ini sifatnya karena pasarnya itu luas, tidak ada pesaing ya, terus ada kesadaran dari masyarakat akan adanya barang yang kita produksi itu. Kemudian ya terkait dengan P yang ketiga adalah price ya atau harga. Nah, ada dua strategi dalam menentukan harga ya. Yang pertama adalah premium atau cream skimming. Ya, ini terkait dengan penentuan kemampuan pembeli setinggi-tingginya. Ya. Karena pesaingnya nggak ada, ya, otomatis barang yang ada itu cuma barang kita ya. Kita bisa menentukan harga setinggi-tingginya. Atau ketika ada pesaing ya, ada pesaing terus persaingannya ketat ya, kita bisa menetapkan penetration atau penekanan harga. Harga ditekankan ke serendah-rendahnya. Dalam artian untung tetap kita peroleh, tetapi harga jangan terlalu banyak ambil untung. Yang penting produknya laku ya, nggak kalah sama pesaing yang lain. Lalu P yang terakhir adalah place atau distribusi, memberikan kemudahan bagi pembeli untuk memperoleh barang. Ini ketika tahap pengenalan. Lalu tahap yang kedua yaitu pertumbuhan atau growth ya. Ya, langsung saja, ini masih banyak slide-nya. Strategi pertumbuhan barang ini ada beberapa 4P-nya. 4P-nya juga ada. Ya, namun 4P-nya ini beda lagi dengan yang pengenalan tadi. Produknya ini lebih ke ada perubahan terkait rancangan, menambah jenis rancangan, kualitas barang, kualitas packagingnya ya. Nah, promosinya pun beda dengan yang promosi awal tadi. Ini lebih ke peningkatan permintaan ya. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu tahu bedanya merek kita dengan merek yang lain atau pesaing yang lain. Memperluas media periklanan ya, mengintensifikasikan usaha penjualan, memperluas pasar, jaringan distribusi. Nah, ini pengembangan barang atau atribut yang bersifat promosi ya, rancangan bungkusnya, variasi rasanya maupun lain sebagainya. P yang ketiga ya, price-nya ini untuk tahap pertumbuhan atau growth lebih cenderung lunak daripada tahap perkenalan ya. Karena kita sudah mengenalkan dari awal. Ini lebih ke pengenalan biar masyarakat itu nggak berpindah ke produk yang lain. Kecuali ya pada situasi monopolistik atau oligopolistik terkait dengan pasarnya itu benar-benar tinggi persaingannya, maka pasti perusahaan akan mengarahkan harga yang rendah tapi memperluas pasar. Lalu distribusi atau place-nya ini terkait dengan jika cuma sudah mempunyai arti khusus bagi konsumen melakukan distribusi ya, ini lebih ke peningkatan pelayanan, penjualan standar khusus dan terkait dengan distribusi yang selektif. Ini contoh-contohnya. Lalu nah, ketika memasuki tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity, ada tiga strategi ya. Strategi pemeliharaan, mempertahankan tingkat pasar yang telah dikuasai. Nah, lalu ada strategi memasuki, menembus segmen-segmen pasar yang belum bisa dikuasai agar meningkatkan kembali pasar yang pernah dicapai.
Nah, ada strategi yang ketiga yaitu memasuki kembali. Ini untuk penjualan-penjualan atau wilayah-wilayah yang notabene itu menurun jumlah penjualannya. Nah, ini kita masuki kembali pasarnya, melakukan pendekatan, dan lain sebagainya. Nah, program 4P-nya terkait dengan produk, merubah barang, model baru, menyederhanakan model untuk kelas yang murah gitu ya, menambah kualitas untuk yang harganya lebih tinggi misal, merubah bungkus atau packagingnya ya, menambah daya tarik, menambah merek mungkin, ataupun menambah pelayanan. Nah ini jadi ketika sebuah produk apa namanya sudah berada pada titik maturity atau kedewasaan. Lalu untuk promosinya ya meningkatkan strategi jelas ya, media massa lebih efisien, terus memberikan penekanan tentang keunggulan merek dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, peningkatan promosi dan kerjasama. Lalu price-nya ini terkait dengan harga lebih murah yang menunjukkan bahwa biaya eksperimen telah diatasi, karena ketika sudah mencapai ke titik kedewasaan pasti perusahaan paham akan berapa penentuan harganya sehingga kita bisa terus berproduksi, terus labanya yang bisa dicapai berapa gitu ya. Terus ada harga promosi pada saat-saat tertentu, misal pada saat mau lebaran, terus hari-hari besar gitu ya. Nah, yang terakhir terkait dengan place-nya atau distribusinya itu meningkatkan sebenarnya meningkatkan apa namanya saluran distribusi ya. Nah, ketika sebuah produk atau yang dihasilkan oleh perusahaan mengalami decline atau penurunan, nah ini ada beberapa tahapan-tahapan yang harus diperoleh, yang harus dilakukan. Nah, tujuan utama pada akhir kehidupan barang tersebut adalah berkaitan dengan pertama waktu ya, mencari saat yang tepat untuk menghentikan produksi dan melanjutkan tindakan agar tidak merugikan penjualan selanjutnya. Ketika sebuah produk itu dianggap sudah tidak bisa memenuhi pasar, ya pada saat itu misal ada apa namanya produksi handphone gitu kan ya, handphone yang sebelum Android itu kan pasti ada BlackBerry gitu kan ya, ada BlackBerry. Sebelum itu ada HP-HP yang monoponik, poliponik seperti itu. Nah, ketika adanya dulu sebelum ada HP Android itu kan BlackBerry sangat merajai pasar gitu ya. Ketika muncul HP atau smartphone yang terbaru ya dengan berbasis Android, BlackBerry ini sudah pasti sudah mencium terkait dengan tahap penurunan atau decline dari permintaan terkait produknya. Nah, bagaimana agar penjualan itu lebih maksimal ataupun apa namanya ketika tetap dilanjutkan produksinya, otomatis perusahaan akan rugi. Waktu untuk menghentikan produksinya itu kapan? Sehingga memulai lagi untuk produk yang baru ke masa awal ketika sudah benar-benar turun. Lalu ekonomis ya, biaya perlu dikendalikan dengan ketat karena pendapatan yang semakin berkurang jelas. Residu di harapan akhir dari kehidupan barang dapat memberikan nilai yang dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkannya. Nih, 4P-nya, 4P dalam tahapan penurunan ya. Pertama, produknya ini terkait dengan pengembangan barang yang memerlukan biaya rendah, walau hanya dengan pengembangan bersifat tiruan ya. Mengarahkan pada pembeli yang terkuat, pembeli yang masih mempunyai apa namanya langganan tetap ya, menjual lisensi atau perlengkapan kepada perusahaan yang dapat bekerja dengan skala kecil, tetap menyediakan perlengkapan barang untuk membina kesediaan terkait dengan pembeli. Nah, lalu P yang kedua atau yaitu promosi atau promotion, mengarahkan promosi kepada pasar yang masih setia, mengidentifikasikan personal selling. Yang ketiga terkait dengan harga atau price ya, ini tingkatan harga untuk meningkatkan keinginan ya, lebih sering mengadakan promosi ya, harga promosi, diskon. Lalu distribusinya menekankan pada agen penjualan yang
Ya yang maksimal saja, jangan yang kiranya nggak maksimal ya ditutup saja dealernya seperti itu. Nah ini menarik persediaan dari dealer yang kurang potensial untuk dijual melalui online juga bisa ya, maupun jasa pengiriman yang lain. Ketika sebuah produk itu mengalami penurunan ya, pasti akan muncul keinginan untuk menutup perusahaan cabang. Contoh ya, eh, apa namanya, merek kendaraan Isuzu ya. Isuzu itu waktu itu tahun 90-an merajai diesel ya. Isuzu diesel, mobil-mobil keluarga, truk itu kan banyak. Nah, pada tahun 2020 akhir kemarin Isuzu itu pamit ya, istilahnya pamit dari Indonesia. Dan ya karena banyak hal, ketika dia nggak bisa bersaing dengan produk-produk merek yang lain ya, terus tingkat pembeliannya menurun ya, agar apa namanya, kerugiannya ini nggak bisa tidak terus menerus. Makanya salah satu hal yang harus dicapai yaitu ya menutup dealernya, sehingga Isuzu itu menarik diri dari Indonesia untuk fokus ke negaranya saja gitu. Ya intinya seperti itu, sehingga nanti ketika kalian pun ada sebuah produk yang kiranya sudah nggak bisa ditingkatkan lagi ya, sudah benar-benar nggak ada inovasi ya, beralihlah ke produk yang lain dan memulai dari nol lagi ke tahap introduction atau pengenalan. Jadi apa namanya, alur ini ya bisa naik turun, nggak, sifatnya itu nggak kayak gini terus, bisa naik terus ya, ketika dia bisa mempertahankan, bisa naik pas turun terus dia naik lagi juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Apabila ada yang tanyakan silakan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.